Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Still with me, Memianti. Video hari ini bakal ada yang berbeda karena hari ini saya tidak akan membahas pelajaran bahasa Inggris seperti biasanya. Khusus hari ini saya akan membahas tips belajar bahasa Inggris lewat lagu. Kalau kalian pengen tahu gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang efektif lewat lagu dan berapa cepat sih kita bisa belajar lewat lagu? Tonton terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa like video ini, dan buat kamu yang belum subscribe, buruan subscribe biar tidak ketinggalan video-video dari saya berikutnya. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa harus lagu sih buat belajar bahasa Inggris ini? Jawabannya, why not? Kenapa tidak? Hampir semua orang suka mendengarkan lagu, dan lagu berbahasa Inggris banyak sekali kita temui di TV dan di sosial media. Ditambah lagi, setahun belakangan aplikasi TikTok nih kan viral banget di Indonesia, dimana banyak back sound atau konten viral yang menggunakan bahasa Inggris. Nih, ada satu cerita nih ya, banyak murid-murid SMK saya yang mereka sharing kalau mereka itu akhirnya dipaksa dalam tanda kutip untuk mencari lirik dan arti lagu berbahasa Inggris yang lagi viral nih di TikTok. Simpel sih, tujuannya bukan buat apa-apa, supaya bisa ikut nyanyi atau bisa menghafalkan lagunya dan juga tahu atau paham ini lagunya soal apa gitu. Contohnya nih lagu-lagu yang sempat viral beberapa waktu yang lalu di TikTok ya. Lagu berjudul Sofia dari Clairo, Heather dari Conan Gray, Position dari Ariana Grande, atau Snowman dari Sia, dan masih banyak lagi ya. Alasan kedua kenapa lagu bisa dimanfaatkan untuk belajar bahasa Inggris adalah ketika mendengarkan lagu atau bernyanyi, kalian nggak akan sadar kalau kalian sedang belajar atau sedang melatih skill kalian. Coba bandingkan ketika kalian membuka buku pelajaran. Mindset kalian pasti langsung berkata, ini belajar, atau ini ngerjakan PR, atau pikiran-pikiran sejenisnya terkait dengan tanggung jawab kalian sebagai siswa ya. Akhirnya belum mulai belajar pun kalian itu sudah males. Dan saya jamin beberapa menit kemudian pasti kamu bosan dan ngantuk deh. Tapi bandingkan ketika kalian mendengarkan lagu atau menonton film, sampai berjam-jam pun kan kalian betah kan? Malah kadang yang awalnya ngantuk, setelah lihat beberapa menit nggak jadi ngantuk deh akhirnya. Alasan terakhir kenapa lagu bisa banget dimanfaatkan untuk belajar bahasa, dimana di kasus ini kita membicarakan bahasa Inggris ya, adalah karena sebuah lagu tidak hanya memiliki lirik, tapi sebuah lagu juga dilengkapi dengan musik. Ketika sebuah rangkaian kata ditambahkan nada dan iringan musik yang catchy alias enak banget didengar, maka otak kita akan lebih cepat menyerap dan menghafal kata-kata tersebut. Contoh gampangnya nih, saya punya cerita ya, sedikit cerita tentang masa lalu saya. Jadi waktu SD, kita dulu itu disuruh untuk hafalan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan karena banyak sekali siswa yang kesulitan dan sampai berminggu-minggu tuh tidak hafal juga. Ada sih beberapa anak yang satu hari sudah hafal. Minggu depannya nih waktu ditanya lagi, dia sudah lupa lagi. Terus di lain pihak ya, waktu itu tuh film India, kalau kalian pasti sering dengar judul film ini, Kuch Kuch Hota Hai, itu lagi hype banget di tahun 90-an itu ya. Tahu ya film ini ya, film yang dibintangi sama Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukherjee, atau lebih dikenal dengan nama sebutan Rahul, Anjali, dan Tina. Pasti kalian pernah lihat film ini lah, minimal sekali lah ya. Ketika original soundtrack film ini dimainkan saat perkemahan Sabtu Minggu atau persami, kan kalau SD itu ada kegiatan pramuka, salah satu kegiatannya itu kan perkemahan Sabtu Minggu ya, kita menginap di sekolah, tidur di ruang-ruang kelas kita, ada api unggun dan sebagainya. Ketika api unggun itu selalu ada lagu-lagu yang dimainkan ya. Dan waktu lagu itu dimainkan, lagunya soundtracknya Kuch Kuch Hota Hai ini dimainkan, hampir semua siswa bisa menyanyikan lagu-lagunya dari awal sampai habis. Padahal kan tidak ada yang pernah bersusah payah menghafalkan liriknya kan ya. Dan lagi lirik lagu dari bahasa asing di sini adalah maksudnya bahasa India, itu kan aneh dan tidak familiar di telinga kita. Logikanya sesuatu yang kita tidak familiar, bahasa ya apalagi, itu kan akan lebih susah nempel di kepala kita, apalagi dihafalkan. Tapi ternyata
Kalau sudah lagu kita sering denger, nadanya enak, lirik lagu tersebut tuh tiba-tiba nempel di kepala kita tanpa harus kita memaksakan untuk menghafalkan liriknya. Jadi ya itu ya menunjukkan bahwa efektifnya suatu lagu, kamu pun sampai bertahun-tahun berikutnya, walaupun kamu sudah nggak pernah menonton filmnya atau nggak pernah dengerin lagunya, begitu lagunya muncul kamu pasti bisa nyanyi ya. Bahkan sudah hampir berapa tahun ya filmnya, sekitar 20 tahunan lebih, itu saya pun juga masih hafal lirik lagunya, original soundtracknya Kuch Kuch Hota Hai ini ya. Cukup dengan pembahasan lagu Indianya ya. Sekarang kita akan masuk ke tips belajar bahasa Inggris lewat lagu dari saya, Mem Yanti. Tips dari saya, yang pertama, kalau kalian punya pemutar musik semacam Joox, Spotify, YouTube Musik, dan lain sebagainya, pastikan kalian follow atau ikuti playlist atau daftar lagu dengan judul semacam Hits Indonesia, atau Trending, atau Viral, dan lain-lain ya. Melalui playlist itu, kamu akan menemukan lagu-lagu yang lagi hits atau viral di Indonesia maupun di dunia. Dan pastinya, pasti ada beberapa lagu yang menggunakan lirik bahasa Inggris di dalamnya. Mainkan dan dengarkan playlist itu, dan cari beberapa lagu yang jadi favorit kamu, lagu berbahasa Inggris ya. Dengan mengikuti tips pertama ini, selain kamu dapat daftar lagu yang nantinya akan kamu buat untuk belajar bahasa Inggris, kamu juga bisa update musik-musik yang lagi hype atau lagi banyak didengarkan orang-orang saat ini. Jadi sambil belajar ya, kamu juga bisa tetap update gitu ya, tidak ketinggalan musik-musik yang lagi ngehit saat ini. Tips kedua, apabila kamu sudah dapat lagu yang jadi favorit kamu nih, mulai deh cari dan baca liriknya. Biasanya sih aplikasi pemutar musik online seperti Spotify, Joox, dan kawan-kawannya itu sudah dilengkapi dengan lirik lagu. Coba kalian baca dan pahami semampu kalian dulu. Kalau ada beberapa kata nih yang kamu tidak pahami, silahkan dicari di kamus atau pakai aplikasi Google Translate ya. Lalu kamu tuliskan di buku atau di notes yang ada di HP kamu. Catatan, kan ada ya aplikasi untuk mencatat di HP. Kira-kira menurut kamu, lirik yang sudah kamu baca dan kamu cari artinya yang kata-kata yang tidak paham tadi ya, kamu simpulkan tentang apa lirik tersebut. Tulis atau ketik dalam bahasa Indonesia aja lah, biar gak ribet-ribet ya. Aduh Mem, kok disuruh nulis sih, katanya ini supaya gak kerasa kalau belajar. Oke lah, gak apa-apa, gak tulis. Asalkan kalian sudah ingat inti dari lagu itu apa dan simpan saja di pikiran kalian ya. Di tips ini ya, di tips kedua ini, kamu secara tidak sadar sebenarnya sudah melatih beberapa skill kamu ya. Yang pertama adalah listening. Karena kenapa? Karena kamu mendengarkan apa yang dikatakan si penyanyi dan sekaligus mencocokkan dengan liriknya. Selain listening, kamu juga bisa menambah vocabulary atau kosakata kamu dalam bahasa Inggris. Kok bisa? Kan tadi ya ketika kamu menemui kata-kata yang asing atau kata-kata yang kamu tidak ketahui artinya, kamu kan akan mencari di kamus atau di aplikasi Google Translate. Otomatis itu akan menambah list untuk kosakata yang kamu kuasai. Seperti itu. Ketiga atau langkah ketiga, silakan kamu browsing lirik dan terjemahan dari lagu tersebut. Bisa cari lewat bantuan Mbah Google, bisa juga lewat YouTube. Ketik aja nih misalnya di YouTube, lirik dan terjemahan lagu Justin Bieber Lonely. Kalau lagu tersebut sudah masuk dalam playlist lagu viral atau trending, lagi banyak dicari orang, pasti saya yakin sudah banyak orang yang bikin video lirik lagu dan terjemahannya di YouTube. Setelah kamu tonton ya videonya atau kamu cari lirik dan translatannya, bandingkan. Tadi saya akan minta kalian untuk menebak inti lagunya apa. Setelah kalian membaca liriknya atau memahami terjemahannya juga, kamu kan akan tahu intinya lagu tersebut tentang apa ya. Lalu kalian bandingkan nih, apakah sesuai. Kalau kurang lebih intinya sama, wah berarti vocabulary atau kosakata bahasa Inggris kamu itu sudah cukup bagus. Akhirnya kamu bisa memahami sebuah lagu secara keseluruhan. Well done. Tips yang keempat adalah sing it out. Silahkan bernyanyi, benar. Setelah kamu tahu pasti apa lirik lagunya, paham makna lagunya, dan sudah familiar dengan nadanya, karena pasti selama proses ini kamu kan sudah mendengarkan lagu ini berulang kali ya. Sekarang waktunya untuk bernyanyi.
dan pastikan nyanyikannya itu dengan emosi yang sesuai serta dengan segenap perasaan jiwa dan raga. Halah. Tapi betul sih, kalau kamu ketemu lagu yang kamu suka dan ternyata setelah memahami artinya, setelah kamu tahu makna dari lagu tersebut, ternyata cocok banget dengan kondisi kamu sekarang. Pastikan penghayatannya ketika nyanyi akan lebih dalam lagi. Atau bahasa Koreanya itu kita sebut dengan baper ya, alias bawa perasaan. Jadi pasti kamu lebih menghayati deh kalau kamu tahu lagunya. Di tips keempat ini, selain kamu bisa meluapkan isi hatimu lewat lagu, kamu juga bisa berlatih pronunciation. Apa itu pronunciation? Adalah cara pelafalan suatu kata yang baik dan benar. Dengan cara meniru si penyanyi ya, kan kamu mendengarkan dia nyanyi, otomatis kamu tahu, oh kata ini cara bacanya seperti itu, oh kata ini cara bacanya itu kayak gitu. Orang Indonesia itu kebanyakan kan belajar bahasa Inggris itu dari buku pelajaran bahasa Inggris kan. Rata-rata kan mereka masuk SD atau TK lah sudah disodori buku bahasa Inggris dan dengan tulisan bahasa Inggris di sana ya. Dan orang Indonesia itu jarang sekali mempraktekannya dalam percakapan asli. Rata-rata kan cuma ujian, membaca, jarang digunakan dalam percakapan sebenarnya lah ya. Jadi rata-rata orang Indonesia itu mereka tahu kata tersebut, familiar kata tersebut, sering menemui, tapi mereka tidak bisa mengucapkan dengan baik dan benar karena memang tidak pernah diminta untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kan ya, seperti itu. Jadi mereka tulisannya bisa, orang Indonesia itu bisa mengeja shoot, bagaimana mengeja hello, mengeja itu bagaimana mereka pasti bisa, tapi untuk pengucapannya banyak orang Indonesia yang belum sempurna karena itu tadi ya, karena kita tidak pernah menggunakannya, jarang banget untuk mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tips kelima, dan ini tips terakhir tapi bukan berarti tidak penting ya. Tips yang terakhir adalah ulangi terus-menerus tips-tips yang saya berikan dari langkah ke-1 sampai langkah ke-4 tadi ya. Setiap kali kamu menemukan lagu berbahasa Inggris yang jadi favorit kamu, ingat, kamu wajib menyukai lagunya ya. Jangan asal yang penting lagu bahasa Inggris lah ya. Karena kalau kamu cuma asal milih lagu, saya yakin kamu tidak akan enjoy, kamu tidak akan menikmati prosesnya. Inti dari belajar bahasa Inggris lewat lagu ini adalah have fun. Karena tujuan awal kalian mendengarkan lagu atau bernyanyi itu kan buat santai, buat hobi ya kan, buat senang-senang. Kalau ternyata dalam prosesnya kalian mendapatkan manfaat lain, misalnya jadi lancar berbahasa Inggris, jadi bisa tahu pengucapan yang baik dan benar dari suatu kata, itu semua adalah bonusnya, bukan tujuan utamanya. Jadi kan memang konsepnya adalah menjalankan hobi, menjalankan sesuatu yang disukai tapi ada manfaat lebihnya, seperti itu. Oke, selesai sudah tips yang saya berikan hari ini. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau memang kamu merasa tips ini bermanfaat dan penting banget untuk orang lain atau teman-teman kamu tahu tentang tips ini, jangan lupa like, lalu jangan lupa share di sosial media kamu. Terus untuk tips-tips berikutnya dan materi-materi pelajaran bahasa Inggris berikutnya, pastikan kalian sudah subscribe ya, dan nyalakan bel notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. See you again in next material or next tips. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.